Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang materi pelabuhan perikanan yang ke 14 13 ya. Berarti iya 13 kalau materi. Berarti minggu depan adalah materi terakhir. Materi yang dari saya itu mencakup materi praktikum dan kuliah. Jadi nanti tolong dipelajari juga, termasuk yang kuliah umum tentang ekopod ya, nanti masuk ke dalam ujian. Baik, pelabuhan perikanan itu dimanfaatkan oleh berbagai macam orang dengan berbagai macam latar belakang, background, dan kepentingan. Sehingga di sini saya ingin mengelompokkan apa saja yang mereka lakukan di pelabuhan perikanan. Jadi setelah dipilah-pilah dan dikelompokkan, akhirnya terbentuklah 7 kelompok aktivitas pelabuhan perikanan yang ada di pelabuhan perikanan. Aktivitas-aktivitas ini sangat penting bagi pelabuhan perikanan karena akan menunjang eksistensinya sebagai pelabuhan perikanan yang memiliki daya tarik. Apa saja ketujuh kelompok itu? Yang pertama, kelompok aktivitas yang berhubungan dengan hasil tangkapan. Yang kedua, berhubungan dengan pengolahan ikan. Yang ketiga, unit penangkapan. Yang keempat, kebutuhan melaut. Yang kelima, kelembagaan pelaku aktif. Yang keenam, kelembagaan penunjang pelabuhan perikanan. Dan yang ketujuh adalah pengelolaan pelabuhan perikanan. Mengapa aktivitas-aktivitas tersebut perlu untuk diidentifikasi? Hal ini terkait dengan fungsi pelabuhan perikanan dan keterkaitannya dengan pengembangan wilayah. Ini menunjukkan bahwa pelabuhan perikanan itu fungsinya tidak hanya tempat mendaratkan ikan, tidak hanya tempat menjual ikan. Lebih dari itu, fungsi dari sebuah pelabuhan perikanan adalah sebagai pusat pengembangan masyarakat nelayan, tempat berlabuh kapal perikanan, tempat pendaratan ikan hasil tangkapan, tempat untuk memperlancar kegiatan-kegiatan kapal perikanan, pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan, pusat pelaksanaan pembinaan mutu hasil tangkapan, pusat pelaksanaan penyuluhan dan pengumpulan data. Ketika fungsi ini dikembangkan dan dimanfaatkan oleh berbagai macam stakeholder terkait, misalnya pemerintah daerah memanfaatkan posisi pelabuhan perikanan untuk pengembangan wilayahnya, perkembangan ekonominya, kesejahteraan nelayan, itu bisa menggandeng sebagai mitra. Apa yang menjadi dasar pembangunan dalam pengembangan pelabuhan perikanan? Yang pertama, bahwa pengembangan pelabuhan perikanan itu harus berdasarkan resource base, berdasarkan sumber daya. Seperti kuliah industri kepelabuhan perikanan, di situ kita mempelajari bagaimana menghitung atau menentukan jenis industri yang potensial. Di dalam pengembangan pelabuhan pun demikian. Kita tidak boleh latah melihat suatu komoditas atau suatu produk hasil tangkapan bahwa itu merupakan ikan hasil tangkapan ekonomis penting dan kita kembangkan. Melihat pengembangan pelabuhan perikanan tidak bisa berdasarkan itu. Harus dilihat secara keseluruhan. Ikan hasil tangkapan apa yang merupakan basis dominan atau merupakan sektor basis dari pelabuhan tersebut. Nah, itu yang harus dikembangkan. Makanya yang pertama, dasar pembangunan satu pelabuhan perikanan adalah resource base. Yang kedua, market oriented. Ketika kita sudah temukan resource-nya, sumber daya ikannya, maka yang kedua adalah tentukan pasarnya. Pasar atau si pembeli itu menyukai jenis ikannya seperti apa, beku, segar, udah difilet, udah diolah dalam bentuk apa, surimi, ikan asin, bakso, dan lain sebagainya. Nah, itu ditentukan. Pelabuhan perikanan itu sebetulnya bisa menentukan bisnis ini. Kalaupun memang dalam peraturan tidak bisa, dia bisa mengajak, bermitra, atau diajak menjadi mitra untuk melakukan itu. Selama ini kecenderungan dari pelabuhan perikanan adalah berperan pasif dalam kegiatan resource base dan market oriented sebagai dasar pembangunan.
Ketika resource base sudah ditentukan, lalu market oriented sudah ditentukan, maka tinggal kita libatkan lebih banyak. Apakah wilayah itu akan mengambil peluang tersebut? Apakah keberadaan pelabuhan perikanan dianggap sebagai satu keuntungan atau sebagai suatu kerugian karena akan menyebabkan satu wilayah menjadi bau ikan? Nah, kita nggak tahu kan. Nah, diperlukan juga pada akhirnya partisipasi dari masyarakat. Percuma kita menghitung resource base, market oriented, kita menghitung berapa keuntungannya ketika pelabuhan tersebut diberdayakan, ikan hasil tangkapan itu diberdayakan tanpa partisipasi dari masyarakat. Ketika dasar pembangunan ini kemudian dikolaborasikan dengan fungsi pelabuhan perikanan, maka pada akhirnya akan akan meningkatkan pendapatan dari si pelaku aktivitas yang ada di pelabuhan perikanan. Pendapatan pelabuhan naik, pendapatan masyarakat naik, untuk daerah menjadi apa? Pendapatan asli daerah, PAD. Pada akhirnya ketika satu wilayah memiliki PAD, dia memiliki kemampuan kemandirian untuk melakukan pembangunan di wilayahnya. Pada akhirnya infrastruktur akan terpenuhi, sarana prasarana, dan lain sebagainya. Pada akhirnya wilayah tersebut akan berkembang. Dan apa indikatornya wilayah tersebut berkembang? Terjadi pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan yang merata, tidak hanya dimiliki oleh si kaya saja, tetapi juga semua kalangan memiliki pendapatan yang sesuai dengan tingkat pekerjaan. Ketika ada satu aktivitas, kegiatan tersebut terdistribusi tidak hanya kepada si kaya tetapi juga ke yang bawahnya. Ada kesempatan kerja di situ, terjadi pengurangan kemiskinan, dan yang terakhir peningkatan kapasitas kelembagaan. Nah, itulah mengapa aktivitas-aktivitas itu perlu kita identifikasi, perlu kita kelompokkan supaya kita mudah untuk menentukan dasar pembangunan, keterkaitan wilayahnya bagaimana, partisipasi masyarakatnya mau di aktivitas mana saja. Nah, itu lebih mudah nantinya. Jadi Banten sebagai provinsi yang memiliki wilayah perairan yang sangat potensial, dia punya Teluk Banten, sumber daya di Laut Jawa, ada Selat Sunda di situ, ada Samudra Hindia di bagian selatan, betapa kaya sumber daya ikannya, tetapi sejauh mana provinsi ini mampu melihat pelabuhan perikanan sebagai mitra, laut sebagai potensi untuk dikembangkan, tidak hanya industri dan mining, tetapi juga perikanan ini bisa dikembangkan. Sehingga saya seringkali mengeluarkan statement bahwa Provinsi Banten ini sebetulnya mampu hidup dari perikanan, dan Banten termasuk saya tandai sebagai raksasa yang tertidur, raksasa perikanan yang sedang tertidur, karena dengan potensi yang banyak, dengan potensi yang besar, sampai sekarang perikanannya masih belum berkembang. Ini adalah sirkulasi kapital. Kapital itu artinya adalah dalam tanda kutip kekayaan, berhubungan dengan ekonomi, sesuatu yang merupakan potensi untuk dikembangkan. Kita perhatikan di pelabuhan perikanan itu perputaran uangnya luar biasa. Mulai dari nelayan, ikannya dibeli oleh pedagang, lalu kemudian oleh pengolah, dan ada pengusaha transportasi terlibat di dalamnya, lalu pengusaha perbengkelan dan perbekalan juga ada di situ, sehingga perputaran perekonomian di pelabuhan perikanan menjadi sangat besar. Pengembangan pelabuhan perikanan ini kaitannya dengan daerah hinterland. Apa hubungannya pelabuhan perikanan dengan hinterland? Ini sudah dijelaskan di bagian industri, tapi kita ulangi lagi bahwa pelabuhan perikanan itu harus memiliki aksesibilitas terhadap pasar, keterpaduan dengan perencanaan tata ruang wilayah, keterpaduan dengan sarana prasarana pendukung lainnya, sehingga memudahkan pelaku-pelaku yang ada di pelabuhan perikanan untuk melakukan
akses pasar penjualan ikan hasil tangkapan. Sedangkan pada daerah hinterland, ketika pelabuhan perikanan dan akses pasar ini dibuka, maka akan muncul pertumbuhan ekonomi. Keterkaitan antara pelabuhan perikanan dengan satu wilayah pada akhirnya akan semakin berkembang, seperti pada dampak pembangunan pelabuhan yang sudah disampaikan sebelumnya, baik itu melalui sistem growth pole maupun dua kutub, pertumbuhan ekonomi dua kutub. Aksesibilitas ini adalah ukuran kenyamanan atau kemudahan mengenai cara, lokasi, tata guna lahan dalam berinteraksi satu sama lain. Mudah tidaknya lokasi tersebut dicapai melalui satu sistem jaringan transportasi. Aksesibilitas ini penting sekali untuk produk perikanan, mengingat ikan itu adalah produk yang mudah rusak, penanganannya harus cepat, C3Q, kalau di bahasa Indonesia menjadi ABCD, aman, lalu cepat, dingin, dan ditangani dengan baik. Ukuran-ukuran aksesibilitas itu tergantung pada jarak, waktu tempuh, dan biaya perjalanan. Pemerintah perlu melakukan investasi dalam pembangunan sistem jaringan transportasi di pelabuhan. Yang mahal memang pembangunan sistem transportasi jalan untuk kendaraan roda 4 seperti jalan tol, jalan raya untuk akses pelabuhan, dan itu setiap tahun maintenance-nya lumayan. Di beberapa negara, untuk meminimalisir investasi secara berkala dalam jumlah yang besar, itu aksesnya adalah menggunakan kereta api. Nah, itu baru terwujud di pelabuhan niaga. Kalau di pelabuhan perikanan masih jarang. Fungsi pokok dari distribusi ini sudah. Oke. Permasalahan distribusi hasil tangkapan itu aksesibilitas antar wilayah masih belum bagus. Antara pemasok hasil tangkapan dan wilayah pasar relatif rendah. Produksi penangkapan ikan yang tinggi tidak memberikan nilai tambah yang tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan, dalam artian ketika satu pelabuhan memiliki produksi yang tinggi, ikan tersebut justru lebih banyak didistribusikan keluar wilayah dan tidak menimbulkan kegiatan ekonomi, sehingga tidak menimbulkan pertumbuhan dan kesejahteraan bagi masyarakat di sekitar pelabuhan perikanan. Karangantu juga seperti itu, sekitar 40-50% bahkan itu ikan hasil tangkapannya dikirim ke Jakarta, meskipun ada subsidi ikan dari Jakarta dikirim ke Karangantu. Pada musim-musim ikan yang melimpah, ikan hasil tangkapan dibiarkan begitu saja di pasar lokal, dan pasar lokal tidak mampu menyerap, jadi distribusinya sangat kurang. Industri pengolahan juga terkadang kekurangan bahan baku, sedangkan di wilayah pelabuhan lahannya sangat sulit dijumpai. Beberapa pelabuhan perikanan yang memiliki mandat untuk mempunyai lahan industri justru tidak memiliki itu. Ini sudah. Oke. Pada saat transportasi ikan hasil tangkapan ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, tapi pertimbangan ini terkadang oleh nelayan maupun penjual itu dipilah apakah itu pasar lokal atau pasar untuk ekspor. Kalau untuk pasar ekspor maka ini akan sangat diperhatikan sekali karena menyangkut harga ya. Kalau dia pasar lokal maka terkadang hal-hal ini seringkali diabaikan. Ada perbedaan perlakuan memang. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah tersedianya bahan atau alat pendingin. Berapapun jaraknya sebetulnya bahan atau alat pendingin untuk ikan hasil tangkapan itu harus selalu disediakan. Baik itu berupa mobil box berpendingin, gerobak dorong yang terdapat ada esnya,
atau untuk jarak jauh pakai kontainer yang dilengkapi dengan cold storage. Yang kedua, tingkat higienitas wadah yang digunakan, baik dari keranjangnya, wadah-wadah lain itu harus higienis. Tidak ada bekas lendir ikan yang sudah dilakukan misalnya kemarin atau beberapa waktu lalu, itu jarang dibersihkan. Pembersihan keranjang ikan atau basket ikan hasil tangkapan yang baik dan benar itu sebetulnya menggunakan air panas dan disemprot dengan tekanan tinggi. Kalau bisa digosok menggunakan semacam sabun, deterjen dan lain sebagainya untuk menghilangkan lendir pada basket ikan hasil tangkapan. Terus yang ketiga, jenis alat transportasinya juga harus diperhatikan. Misalnya gerobak dorong, motor, sepeda, beca atau lainnya itu harus diperhatikan. Yang keempat, lama penyinaran matahari. Itulah mengapa beberapa pelabuhan di Indonesia seperti di Muara Baru, Pati, terus Lamongan, di Pekalongan waktu masih masa-masa jayanya, itu ketika mendaratkan ikan hasil tangkapan, rentang waktunya adalah dari pukul 2 pagi sampai pukul 5. Ikan dijual, dilelang pada pukul 6 dan selesai pada pukul paling siang itu adalah pukul setengah 8 atau pukul 8. Tapi yang terjadi di beberapa pelabuhan perikanan itu adalah ikan hasil tangkapan didaratkan relatif siang sekitar pukul 7, kemudian dilelang pukul 9, pukul 10. Terkenanya ikan oleh sinar matahari akan mempercepat pertumbuhan bakteri sehingga ikan akan diperkirakan mudah busuk. Ini adalah review untuk fasilitas-fasilitas yang ada di pelabuhan perikanan, mulai dari dermaga. Berdasarkan bentuknya ada jetty, quay wall, atau istilah lainnya adalah pier, wharf, dan bulkhead. Ini adalah struktur dermaga, baik itu terbuka maupun tertutup. Dan ini adalah bentuk dermaganya. Review aja sebelum kita menuju ke bagaimana menghitung kapasitas fasilitas. Di pelabuhan perikanan, di dermaganya, cara kapal bersandar itu tidak diatur karena dianggap tidak memiliki dampak yang signifikan. Dianggapnya seperti itu, berbeda dengan kapal di pelabuhan niaga. Kapal di pelabuhan niaga itu ketika bersandar di pelabuhan, dia hanya boleh satu dermaga diisi oleh satu kapal. Sedangkan kapal lain harus menunggu di luar pelabuhan. Kalau di pelabuhan perikanan nggak seperti itu. Satu bongkar, semua ikut bongkar. Bahkan ketika ada yang mau bongkar, banyak sekali kapal ikan yang justru terparkir di kolam pelabuhan yang sebetulnya mengganggu untuk proses bongkar. Belum lagi kapal yang akan berangkat, dia terhalang oleh beberapa kapal yang terparkir juga. Itu yang terjadi di pelabuhan perikanan. Melihat dari kebiasaan bersandarnya, maka kapal di dermaga pelabuhan perikanan itu bisa kita kelompokkan menjadi 3 cara merapat. Ada yang tegak, ada yang miring, dan memanjang. Pola ini dianggap satu ketidakteraturan, makanya nanti ada koefisien ketidakteraturan untuk menentukan panjang dermaga yang ada di pelabuhan perikanan harus panjang apa. Ini 3 ini diperhitungkan. Secara normatif, normalnya dermaga pelabuhan itu memiliki alur barang, alur manusia seperti pada gambar. Kapal masuk, kapal istirahat, dan kapal keluar untuk mengisi perbekalan itu terbagi menjadi 3 zona. Zona bongkar, zona istirahat, perbaikan, ada zona perbekalan. Zona ini harus jelas sebetulnya di pelabuhan perikanan sehingga memudahkan untuk nelayan beraktivitas.
Ini cara gampang untuk menentukan panjang dermaga. Untuk satu kapal merapat di dermaga atau bersandar, maka perhitungannya adalah ketika L itu adalah panjang dermaga, maka tinggal kita tambahkan, misal untuk satu kapal ya, tinggal dikali panjang kapal tinggal ditambah 150 feet, hitungannya kaki. 150 itu dari mana? 150 itu adalah berasal dari jarak aman antara buritan kapal dengan dermaga paling ujung dan bagian depan kapal dengan dermaga paling ujung, masing-masing 75 feet. Nah, itu harus ada jarak aman. Tidak boleh buritan kapal berada di ujung dermaga. Itu perhitungan yang normatif. Perhitungan ini diaplikasikan di berbagai macam pelabuhan dan akhirnya hanya terfokus di pelabuhan niaga kalau di Indonesia. Kalau untuk pelabuhan perikanan, karena ada ketidakteraturan di dalamnya dan ketidakpastian jadwal penangkapan, maka akhirnya dimodifikasi menjadi seperti ini. Terlihat rumit, padahal penerapannya sih nggak begitu juga. Di sini yang harus diperhatikan adalah jumlah kapal yang memakai dermaga dalam satu waktu. Jadi ketika misalnya ada hari libur bagi nelayan seperti hari Jumat di mana nelayan tidak melaut, maka di situ kapal itu secara keseluruhan ada di situ. Lalu memperhitungkan juga panjang dermaga yang dibutuhkan per kapal. Di sini koefisiennya adalah 1,1 meter dikali LOA. Panjang kapal keseluruhan ya, LOA, length of all. Lalu diperhitungkan juga produksi ikan per harinya berapa. Ini terkait dengan nanti penumpukan ikan hasil tangkapan di dermaga maupun lama bongkarnya. Ya, yang harus diperhatikan lagi adalah lama fishing trip, sehingga kita bisa mengetahui ketika musim penangkapan ada berapa kapal yang ada di dermaga, sehingga pembangunan dermaga bisa disesuaikan. Lalu lama waktu pendaratan ikan hasil tangkapan, waktu yang diperlukan untuk proses pendaratan. Nah, dan ini adalah faktor ketidakteraturan jarak antar kapal. Jadi nanti faktor ketidakteraturan itu tinggal kita hitung jarak antar kapalnya berapa. Mau itu sekitar 0,5 meter, 1 meter, atau 2 meter untuk jarak aman. Faktor ketidakteraturan atau jarak antar kapal dalam satuan meter ini seringkali yang dipakai adalah 1 meter. Ini adalah panjang dermaga untuk pemuatan kebutuhan melaut. Rumusnya sama seperti kegiatan bongkar, hanya di sini tidak ada perhitungan lama waktu pendaratan ikan hasil tangkapan. Ini adalah luas kolam pelabuhan. Luas kolam juga harus diperhatikan karena menyangkut area putar dari pelabuhan perikanan. Makanya di luas kolam itu ada yang namanya luas untuk area memutar kapal. Berapa luasnya? Itu adalah panjang kapal dikali dengan jari-jarinya berapa, bagi 2. Kedalaman kolam juga harus diperhatikan. Jarak aman kalau kita nggak pakai rumus itu, jarak amannya adalah sekitar 2 meter jarak aman. Karena nanti diperhitungkan juga kayak ada arus, ada gelombang. Jadi kapal itu nggak diem gitu, pasti dia ada gerakan naik turun. Makanya jaraknya adalah 2 meter. Tapi toleransinya adalah 1 meter. Ini adalah perhitungan produktivitas dermaga, sehingga kita bisa tahu apakah dermaga itu perlu ditingkatkan atau tetap tidak perlu dilakukan perubahan. Dengan memperhitungkan volume produksi ikan hasil tangkapan yang didaratkan per pendaratan, per 1 kali pendaratan, dibagi dengan luas dermaganya. Jadi volumenya berapa, luasnya dermaga berapa.
Kalau dulu semua ikan hasil tangkapan itu berakhir di pelelangan. Kalau sekarang dengan peraturan menteri yang sekarang tentang kepelabuhanan perikanan, tempat pelelangan ikan dirubah menjadi tempat pemasaran ikan, maka proses pelelangan di beberapa pelabuhan perikanan tidak ada. Sehingga luas gedung pelelangan seringkali sudah tidak relevan lagi perhitungannya. Karena banyak sekali ikan yang hanya datang dan langsung diangkut, hanya ditimbang aja, masuk pelelangan, ditimbang lalu dia bawa keluar. Lelangnya nggak ada. Kalaupun ada proses lelang, sebetulnya itu adalah lelang opau, pura-pura lelang. Yang sering tidak diperhatikan oleh beberapa pelabuhan perikanan adalah kanal atau mulut pelabuhan. Biasanya kanan kirinya itu ada lampu yang warnanya merah dan biru, penanda bahwa itu adalah pintu gerbang pelabuhan perikanan di area laut. Nah, ini jarang sekali diperhatikan, kecuali dia ada di wilayah yang berhadapan dengan laut lepas, itu tidak menjadi permasalahan. Tetapi untuk wilayah pelabuhan perikanan yang ada di teluk, yang berada di sungai, ya ini harus diperhatikan betul. Ada beberapa syarat kapal-kapal itu bisa masuk, seperti misalnya kapal ukuran 50 gross ton, lebar kanalnya itu harus 10 kali lebar kapal tersebut. 50 gross ton itu memiliki lebar sekitar 8 meter misalnya. 8 meter tinggal kali 10, 80 meter itu lebarnya. Nah, ini untuk perhitungan lahan pelabuhan. Lahan pelabuhan yang dibutuhkan adalah 2-4 kali luas keseluruhan dari fasilitas yang ada. Slipway juga disesuaikan dengan ukuran kapal. Ini kebutuhan pabrik es. Rumusnya gampang, cukup mengalihkan antara perbandingan ikan dengan jumlah es, yaitu sekitar 2. Kita bisa pakai koefisiennya 1,5 atau 2 dikali dengan produksi ikan rata-rata per hari. Jadi kalau produksinya adalah 10 ton per hari, maka tinggal kali 2, 20 ton per hari. Sehingga kebutuhan es per hari dengan kapasitas 10 ton per hari membutuhkan es 20 ton per hari. Jangan lupa juga tempat parkir harus disediakan di pelabuhan perikanan, terutama untuk pelabuhan perikanan yang memiliki industri di dalamnya dan kebutuhan logistik lainnya. Yang paling susah di pelabuhan perikanan itu adalah menemukan air bersih. Padahal penggunaan air bersih di pelabuhan perikanan itu sangat banyak sekali, baik untuk nelayan, ABK, untuk perbekalan kapal, pabrik es, untuk industri olahan, kegiatan perkantoran, perumahan di pelabuhan, dan fasilitas lainnya. Nah, ini seringkali diabaikan. Memakai cuci ikan aja kan seringkali memakai air yang ada di kolam pelabuhan. Ini adalah rumus air bersih di pelabuhan perikanan. Aplikasinya nanti akan dijelaskan melalui praktikum. Ini untuk melaut. Sekian dulu untuk penjelasan materinya. Untuk aplikasi perhitungan, baik itu kebutuhan logistik maupun fasilitas, akan dijelaskan nanti di kegiatan praktik.